Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Nurhalik dengan NIM 0886555387. Saya akan mengerjakan tugas 3 pemrograman berbasis perangkat bergerak, yaitu membuat crypto app. Yuk simak baik-baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan struktur dan implementasi kode dari aplikasi CryptoList yang sudah saya buat menggunakan framework Ionic dan Vue.js 3. Mungkin di bagian pertama itu ada import. Saya melakukan import terhadap seluruh dependensi yang diperlukan dari package Ionic Vue. Saya mengimport komponen-komponen UI seperti Ionic sebagai kontainer utama aplikasi, lalu IonCard untuk menampilkan data cryptocurrency dalam bentuk kartu, lalu IonSpinner untuk indikator loading dan IonView untuk tombol floating refresh. Selanjutnya saya juga mengimport icon refresh. Di sini dari icon dua utilities, view composition, API yaitu ref dan onMount, serta library action untuk melakukan HTTP request ke API eksternal. Selanjutnya di bagian sini dalam setup function, ini merupakan inti dari Vue 3 composition API. Saya mendefinisikan 3 reactive variable menggunakan fungsi ref. Variable pertama adalah cryptocurrency berupa area kosong yang akan menampung data dari API. Lalu variable kedua adalah loading dengan tipe boolean yang melacak status proses fetching data. Yang selanjutnya, variabel ketiga adalah error untuk menyimpan pesan kesalahan apabila terjadi kegagalan dalam epiqual. Lalu penggunaan drive sangat penting karena menjadikan data bersifat reaktif. Tentunya setiap perubahan nilai akan secara otomatis memperbarui user interface tanpa memerlukan trigger render manual. Ini merupakan konsep fundamental dari Vue Reactivity System. Selanjutnya implementasi fetch di sini. Fungsi fetch crypto data sebagai asynchronous function yang bertanggung jawab untuk mengambil data cryptocurrency dari API. Alur eksekusinya itu sebagai berikut. Yang pertama, mengatur loading untuk true di sini dan menghapus error sebelumnya. Kedua, melakukan HTTPS GET request ke endpoint CoinLord menggunakan ASIAS bagian ini ya. Ketiga, jika berhasil data disimpan ke dalam cryptocurrency.value. Keempat, jika terjadi error, pesan kesalahan yang informatif ditampilkan kepada pengguna dan error detail dicatat ke konsol untuk keperluan dibagi di bagian ini akan keluar di pengguna dan ini akan keluar di konsolnya. Lalu yang kelima ada final block. Loading diatur kembali bola host terlepas dari hasil eksekusi. Lalu ada pattern try-catch. Ini try-catch-nya. Ini merupakan best practice biasanya dalam penanganan asynchronous operation untuk memastikan bahwa setiap state aplikasi loading sukses dan error ditangani dengan tepat. Lalu ada fungsi format harga. Saya juga membuat helper. Function ini yang berfungsi untuk mengkonversi nilai harga cryptocurrency dari format mentah menjadi format yang lebih mudah dibaca. Fungsi ini menggunakan metode toLocalString dengan localNS dan atau $YNS.
ya dolar, dan konfigurasi 2 digit desimal. Sebagai contoh, nilai 50.000 akan diformat menjadi 50.000.000. Oke. Lalu di bagian bawah ada on mount. Saya memanfaatkan life cycle hook on mount dari view yang akan dieksekusi ketika komponen pertama kali ini di render ke DOM. Di dalam hook ini saya memanggil fungsi fetch crypto data di sini, sehingga data cryptocurrency secara otomatis dimuat saat aplikasi dibuka tanpa memerlukan interaksi manual dari pengguna. Oke, selanjutnya di bagian sini ada expose data ke template. Pada saya melakukan return terhadap objek yang berisi seluruh variabel dan function yang perlu diakses oleh template. Hal ini sangat penting karena tanpa di-return, template tidak akan dapat mengakses data dan fungsi yang telah didefinisikan. Semua properti yang digunakan dalam bagian HTML harus diekspor melalui return statement ini. Oke, yang selanjutnya template atau template state loading. Di bagian ini atas nav heap loading. Pada implementasi template ini, aplikasi ini memiliki 3 step yang berbeda, yaitu step pertama adalah loading step menggunakan directive div. View div element div ini hanya akan ditampilkan ketika variable loading bernilai true. Konten terdiri dari line spinner dengan animasi creation. Nah, ini animasinya, creation dan text loading data untuk memberikan feedback visual kepada pengguna yang lebih baik. Lalu pemilihan Vip dibandingkan visual didasarkan pada efisiensi karena Vip benar-benar menghapus elemen dari DOM ketika kondisi false, lebih optimal untuk conditional rendering yang tidak sering berubah. Oke, selanjutnya di sini ada stage error yang ditampilkan ketika terdapat error yang tidak sedang dalam proses loading. Yang card dengan atribut color ranger dengan warna merah biasanya akan otomatis dari Iconic Framework. Content cardnya menampilkan pesan error yang telah didefinisikan sebelumnya dalam catch block, memberikan informasi yang jelas kepada pengguna tentang masalah yang terjadi. Oke, yang terakhir ada data cryptocurrency itu sendiri. Di sini hanya muncul ketika loading bernilai false dan area cryptocurrency memiliki data. Saya menggunakan directive V for bagian sini untuk melakukan iterasi terhadap setiap item cryptocurrency dan membuat cup terpisah. Ketika key sangat penting, maksudnya atribut key sangat penting untuk view tracking system, harus bernilai unik dan harus bernilai untuk setiap item. Dalam setiap card saya menampilkan 4 informasi utama, yaitu nama ranking, cryptocurrency dengan badge warna biru seperti ini bagian sini, lalu simbol stiker seperti BTC atau ETH dengan badge abu-abu. Lalu ada nama lengkap cryptocurrency sebagai hiding dan harga dalam USD yang telah diformat menggunakan fungsi format price yang sudah didefinisikan tadi. Interpolation dilakukan menggunakan double curly brush untuk menampilkan data dinamis dari API. Nah, yang terakhir di sini ada saya menambahkan floating action button pada pojok kanan bawah layar menggunakan Ion Vape dengan posisi fixed agar tepat terlihat saat scrolling. Button ini menggunakan directive add click yang merupakan shortcut dari V on click untuk trigger. Fungsi fetch crypto data ketika diklik memungkinkan pengguna melakukan fetch data secara manual. Bending, ya ini bending disable, memastikan button tidak dapat diklik ketika loading, sedang true mencegah multiple simultaneous request atau ya multiple request yang dapat membebani sistem.
Oke, selanjutnya mari kita coba jalankan dengan cara Unix server. Kita enter. Saya enter ya. Maaf, sebelumnya saya harus masuk ke dalam foldernya terlebih dahulu, lalu Unix server. Oke. Nah, ini dia. Oke, untuk tampilan programnya akan seperti ini, atau tampilan aplikasinya. Di bagian atas ada crypto list, lalu di sini ada list koin kriptonya. Di sini ada ranknya, rank 1, 2, 3, 4. Di sini ada simbol BTC, ini nama kripto, koinnya Bitcoin, lalu value-nya dalam USD yang sudah diubah seperti yang ada di kode tadi. Lalu di sini ada FBI button atau voting action button untuk merefresh. Mari saya coba. Nah, ini dia akan merefresh, oke. Seperti ini ya. Jadi untuk kesimpulannya, di sini saya sudah berhasil membuat program untuk mengkonsumsi API dari CoinLord agar bisa digunakan ke dalam aplikasi yang saya buat sendiri. Oke, terima kasih.